Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok C4 akan mempresentasikan hasil progres kami selama 7 minggu ini, yaitu tentang aplikasi pelaksanaan PKM Polban. Sebelumnya kami memperkenalkan dulu. Saya adalah Muhammad Fahri Hadiansyah dan rekan saya Restu Akbar dan 3 rekan lainnya yaitu Abian Zaki Pratama, Meli Dwi Iliani dan Siva Wafikna. Dalam progres pengerjaan ini kami dibagi menjadi tiga garis besar gitu, yaitu adalah desain prototipe seperti desain Figma, yang kedua adalah implementasi, dan ketiga adalah testing. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan dari aplikasinya. Nah, aplikasi SIM PKM Polban atau Sistem Informasi Aplikasi Program Kreativitas Mahasiswa Polban ini adalah aplikasi yang berbasis web yang dirancang untuk memfasilitasi proses administrasi dan manajemen PKM di lingkungan Polban. Nah, mungkin dari teman-teman di sini sudah ada beberapa yang menjadi anggota dari tim yang sudah mendapatkan pendanaan di PKM sebelumnya, di tahun sebelumnya. Nah, kurang lebih SIM PKM Polban ini isi aplikasinya akan kurang lebih sama persis seperti aplikasi di SIM Belmawa. Jadi ada fokus kita di pengembangan aplikasi ini itu memperbaiki beberapa bug atau fitur-fitur yang sekiranya kurang dirasa baik dari segi user experience-nya. Terlebih saya pribadi merupakan salah satu pelaku prosesnya, di mana saya merasakan mungkin ketika menggunakan aplikasi ini ada beberapa yang kurang. Tetapi dari pengembangannya sendiri kita tetap membuat dari awal, hanya saja lingkup penggunanya hanya untuk di Polban gitu. Nah, lanjut. Ada tech stack yang kita gunakan. Di sini menggunakan Laravel versi 11, kemudian PHP, dan juga PostgreSQL untuk database-nya. Kemudian juga untuk membantu templating engine menggunakan Blade dari Laravel, dan juga untuk mempercantik tampilan kita menggunakan Bootstrap. Selanjutnya untuk model domain, ini langsung saja ke konseptual data model karena ini lebih mudah dilihat dan juga dibaca. Bisa dilihat di sini ada sekitar 17 entitas yang bisa dilihat, yang ada beberapa entitas kuat dan juga entitas lemah. Untuk entitas lemah sendiri ada 2, seperti dosen pendamping dan juga pengusul. Nah, di beberapa entitas ini bisa dilihat ada beberapa unsur penting dalam entitas ini, seperti detail PKM yang akan menyimpan judul-judulnya, dana yang didanai oleh SIM Belmawa, dan juga dan lain-lain. Nah, langsung ke bisnis rule saja, bahwa teman-teman bisa langsung akses di panduan PKM yang diberi oleh SIM Belmawa. Di situ ada aturan-aturan atau bisnis rule yang bisa dilihat bahwa setiap perguruan tinggi memiliki sejumlah 400 judul untuk PKM 8 bidang, ada 40 untuk PKM AI dan GFT. PKM AI dan GFT ini bukan seperti menciptakan sesuatu, tapi lebih ke karya tulis ilmiah gitu. Jadi ada 400 untuk yang seperti karya inovatif dan lainnya untuk yang menciptakan sesuatu, dan sisanya untuk yang hanya karya tulis ilmiah. Nah, di bisnis rule ini juga dijelaskan bahwa setiap mahasiswa itu hanya bisa mengusulkan satu. Nah, maksudnya si pengusul ini nantinya yang akan menjadi ketua tim. Kemudian pengusul juga harus membentuk tim yang berisikan minimal 3 orang termasuk ketua, dan maksimal 5 anggota per timnya. Nah, satu judul PKM ini juga memiliki maksimal pendanaan mengajukan itu 6 juta dan maksimal 10 juta. Perguruan tinggi memiliki 3 operator PKM, setiap judul hanya memiliki 1 dosen pendamping. Jadi setiap judul akan dibimbing oleh 1 dosen pendamping, dan juga setiap dosen dapat menjadi dosen pendamping untuk maksimal 10 judul. Kemudian juga ada aturan-aturan lain seperti besaran file proposal dan laporan yang bisa diupload. Selanjutnya ke bisnis proses. Di bisnis proses ini menggambarkan bagaimana alur aplikasi dari SIM PKM Polban ini. Pertama, kita akan mulai dari proses pengajuan judul. Jadi nanti operator akan diminta untuk menginputkan beberapa judul-judul yang diajukan oleh mahasiswa yang tentunya sudah melewati proses verifikasi internal dari pihak PT. Jadi nanti operator akan mengajukan, kemudian akan dibuatkan akun untuk masuk ke aplikasi ini untuk si pengusulnya. Nah, nanti pengusulnya akan login menggunakan akun yang sudah diberikan oleh operator.
dan juga mengupload proposal dan juga mengesahkan judul yang diajukan. Nah, kemudian setelah itu ketika operator mengajukan menginputkan judul, dia juga akan membuatkan akun untuk dosen pendampingnya. Nah, dosen pendampingnya ini juga akan memiliki akun sebagai dosen pendamping di dalam aplikasi ini. Kemudian ada penilaian proposal oleh reviewer dan juga penetapan pendanaan. Nah, terakhir adalah pelaporan pelaksanaan kegiatan. Nah, mungkin teman-teman yang lolos di PKM pendanaan kemarin akan mungkin sudah cukup tahu tentang pelaporan pelaksanaan ini. Jadi seperti mengupload logbook kegiatan juga dan juga logbook keuangan. Itu ada di bagian yang bawah. Jadi selama rencana ini kami sebelum apa? Sebelum UTS itu kami ingin menyelesaikan satu fitur. Satu fitur itu mengelompokkan sebagai user kan. Jadi Oke, jadi fitur dari aplikasi ini tuh kita kelompokkan berdasarkan usernya gitu. Jadi setiap kita kan total memiliki 4 user, ada operator, pengusul atau ketua tim, kemudian dosen pendamping dan juga manajemen. Nah, jadi dikelompokkan berdasarkan usernya, kemudian setiap usernya itu bisa memiliki beberapa fitur di dalamnya. Nah, di iterasi pertama ini kita menargetkan kita selesai untuk mengerjakan satu user yang terdiri dari sekitar 6 fitur, yaitu fitur untuk mengupload surat-surat administrasi seperti berita acara PKM, kemudian surat komitmen dan lain-lain. Kemudian untuk mengajukan usulan baru dari mahasiswa dan juga menampilkan data-data dari yang sudah diinputkan. Nah, tapi dari iterasi pertama ini hanya tercapai sekitar 4 fitur yang sudah tercapai dari operator, yaitu hingga mengetikkan usulan baru. ya tadi. Oke, lanjut ke pengajuan aplikasi. Selanjutnya adalah pengujian aplikasi. Jadi di sini ada halaman login operator. Jadi si operator itu kan sudah dapat username sama passwordnya dari aplikasinya sendiri PKM Polban ini. Jadi si operator itu tinggal masukin saja. Jadi ini tampilan kalau misalnya hasil penjumlahannya salah ya. Tapi kalau misalnya ada kekurangan di sini itu, kalau misalnya kita masukkan username atau password yang salah, maka belum ada notifikasi gagal gitu. Selanjutnya adalah halaman dashboard ini. Halaman dashboard operator yang tujuannya itu untuk mengamati usulan-usulan yang sudah didaftari oleh operator itu sendiri. Ini kalau misalnya halaman jika filenya itu sudah berhasil diupload gitu. Ini adalah halaman data usulan baru. Jadi si operator itu dapat memasukkan prodi dari mahasiswa yang mengusulkan judul itu, NIM, nama, tahun masuk, terus judul usulannya apa, skemanya apa, lalu dosen pendampingnya apa. Nah, ini halaman notifikasi jika datanya sudah berhasil disimpan gitu. Nah, jadi bakal akan muncul di dashboard tadi bahwa baru saja ada data baru yang disimpan berskema Karsa Cipta yang baru diusulkan, sementara identitas untuk pengusulnya belum diisikan, belum diupload juga proposalnya dan juga belum divalidasi oleh dosen dan juga pimpinan. Udah. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari aplikasi yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa menjadi wawasan baru bagi umumnya untuk teman-teman semua, khususnya untuk saya sendiri. Mengutip dari kata Epictetus bahwa kita diberi 2 telinga dan 1 mulut agar kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Jadi saya mohon untuk diberikan evaluasi dari aplikasi kami. Burung Cendrawasih dari Papua, terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.